Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian tips skincare dan body care untuk glow up. Istilahnya glow up itu dulunya kita kurang terlalu memperhatikan penampilan kita. Ketika kita melakukan beberapa hal, diri kita itu menjadi glow up gitu. Dulunya nggak sebagus itu, setelahnya menjadi bagus banget. Jadi lebih terawat, lebih rapi. Tips-tips yang aku sampaikan adalah yang aku lakukan. Dulu, kalau kalian bisa lihat YouTube aku itu dulu nggak kayak gini. Dari segi penampilan atau yang lain, aku tuh berbeda dengan yang sekarang. Aku gak bilang aku adalah hal yang paling indah gitu. Cuman aku merasa dibandingkan dengan diriku yang dulu, ini cukup baik lah, agak cukup baik. Tips yang pertama adalah kita harus tahu jenis kulit dan kebutuhan kulit kita. Kita nonton YouTube, si kakak ini merekomendasikan skincare ini. Ya aku ikut aja lah, ikut dia. Padahal kita tahu kakak ini, dia misalnya jenis kulitnya berminyak, kita kering. Terus kita ikutin skincare-nya dia gitu. Kita harus tahu jenis kulit kita apa. Jadi jangan terlalu ikutin kakak gitu loh. Kalau kakak pakai ini, ya kita lihat lagi diri kita, jenis kulit kita itu gak ya? Kulit aku itu normal to oily. Ya aku pakai skincare yang ada klaim normal to oily skin atau all skin type segala macam, yang oil control segala macam. Kebutuhan kulit, misalnya sekarang itu aku kan lagi mau fokus untuk kayak memudarkan jerawat-jerawat aku, bekasnya dan segala macam, mencerahkan, oil control. Nah aku pakailah skincare yang mengandung niacinamide misalnya, atau centella asiatica untuk menyamarkan noda, mencerahkan, oil control, mengatasi jerawat. Kadang menurut aku kita tuh, termasuk aku, agak males gitu, kayak ya udah jerawat dia biar sembuh sendiri. Kalau misalnya kita nggak obati, ya dia bisa aja bertambah banyak gitu kan, seiring dengan gaya hidup kita. Harus tahu kita butuhnya apa, ya udah kita cari skincare untuk kita menyelesaikan hal itu. Jadi lebih cepat, lebih baik skincare itu cocok-cocokan. Misalnya aku, kakak Esther. Nah, si kakak Esther bilang skincare adalah skincare terbaik. Ketika kita coba, kita merasa gak cocok di aku. Ya udah gitu. Karena muka kita berbeda. Di dia cocok, di kita kurang. Atau di dia yang kurang baik, malah di kita itu adalah skincare terbaik. Tips yang kedua adalah double cleansing setiap hari. Dengan kita double cleansing 2 tahap, muka kita bakal lebih bersih. Kita lunturkan dulu dengan first cleanser, yaitu micellar water, cleansing oil atau cleansing balm atau susu pembersih. Baru kita lanjut pakai facial wash. Dan ini dilakukan 1 hari, 1 kali aja di malam hari sebelum tidur. Jangan berlebihan kayak 1 hari 3 kali double cleansing, bisa bikin kering. Aku merasakan sejak aku double cleansing, muka aku jadi jarang ada noda-noda ketinggalan sih. Yang ketiga adalah pakai pelembab atau skincare yang melembabkan, memberikan kelembapan. Karena ketika kita gak melembabkan kulit kita, di pengalaman aku jadi lebih gampang berminyak. Kita bisa pakai toner, pelembab, bisa pakai sunscreen di pagi hari. Kalau malam, setelah kita double cleansing, kita bisa pakai toner, serum, pelembab, atau toner, serum itu bisa juga, karena serum sekarang kan ada yang melembabkan banget kan. Jadi dengan memberikan kelembapan, muka kita juga kelihatannya lebih segar, lebih kenyal, lebih sehat gitu. Yang keempat, pakai sunscreen setiap hari, minimal SPF 30. Kita kan lebih banyak di rumah sekarang. Dan ada juga yang keluar, bukan cuma dari matahari. Sekarang tuh ada yang namanya blue light, bisa dari HP, laptop, segala macam. Sunscreen tuh bisa melindungi itu, kalau misalnya dia ada klaim untuk blue light ya. Walaupun kita di rumah, ada matahari yang bisa masuk dari jendela, dan segala macam. Jadi lebih baik pakai sunscreen setiap hari. Tips kelima adalah eksfoliasi. Eksfoliasi itu kita nge-scrub kulit mati kita. Jadi kita scrub dengan cara pakai face scrub bisa, pakai toner AHA BHA bisa. Kalau kita jarang nge-scrub, muka kita bakal kusam. Terus pas dipegang tuh ada kasar-kasar. Kadang justru kalau aku gosok-gosok ya, dia bisa ada kulit-kulit yang kayak daki-daki gitu loh. Saking aku nggak nge-scrub selama itu. Dan ketika kita nge-scrub, langsung muka kita halus dan cerahan. Jadi ini memberikan efek dan dampak yang sangat besar sih. Scrubnya jangan terlalu berlebihan, jangan tekan terlalu kuat, dan jangan sampai 15 menit. Itu bisa merah muka kalian. Oke? Aku pernah mengalami hal itu soalnya. Keenam, menurut aku ini penting. Lakukan basic skincare. Sebelum kita langsung 10 step Korean skincare, lengkapi dulu basic skincare, cleansing, moisturizing, protecting. Perlahan-lahan tambah deh produk-produk yang lain kayak eye cream, serum yang lain gitu. Cleansing itu dengan cara double cleansing tadi, pakai micellar water, facial wash, moisturizing, bisa pakai pelembab. Kalau protecting, kalian bisa pakai sunscreen. Tips ketujuh adalah banyak minum air putih. Karena ketika aku minum air putih yang banyak, itu ngefek juga di badan plus di muka. Kalau di badan pastinya kita lebih sering pipis, sama badan berasa enteng, berasa ringan, segar. Aku tuh minum air banyak ya akhir-akhir ini. Dulu aku nggak sebanyak ini.
Aku minum air botolnya misalnya segini, aku bisa refill 3 kali satu hari. Dan ketika aku minum sebanyak itu, aku merasa tekstur muka aku jadi lebih halus. Dia lebih lembut, empuk, dia jadi lebih jernih gitu. Entah kenapa aku ngerasa lebih bening aja gitu kulitnya ketika aku minum air. Kalau untuk jerawat, aku gak gitu lihat efeknya. Penting untuk minum air yang banyak, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Kalau di gelas, 8 gelas per hari. Tips ke-8, selalu sedia obat jerawat. Kita itu gak tahu kapan kita jerawatan, dan ketika jerawatan tuh jelas banget merahnya dan bengkaknya. Dan ketika kita udah mulai lihat tanda-tanda kayaknya dia mau muncul jerawat, kita langsung pakein. Karena obat jerawat biasa dia lebih cepet untuk ngempesinnya. Ya 2-3 hari bisa sembuh. Tips ke-9, tidur di atas 6 jam. Karena ketika tidur 3-4 jam, aku pernah, itu muka kita tuh gak fresh banget kelihatannya, capek gitu. Ketika 6 jam, 7 jam itu tuh udah oke sih. Kalian bakal lebih cukup istirahatnya, badan juga jadi lebih ringan, gak mudah ngantuk. Jadi jangan kurang tidur. Selanjutnya, mandi yang bersih dan pakai parfum setelahnya. Mandi 2-3 menit itu beda banget sama kita yang mandi bener-bener serius gitu. Kalau kita mandi cepet-cepet, itu tuh kayak daki-daki aja kita nggak tahu copot apa enggak gitu. Jadi ketika kita mandi yang bener, aku tuh merasa kalau aku mandi yang bener pakai sabun. Kadang pas kita bilas air tuh ada daki gitu kan. Nah itu tuh kita gosok sampai dia bersih. Ambil waktu lebih untuk kita mandi. Menurut aku sih gitu. Sama setelah itu pakai parfum. Mood kita lebih segar, kita lebih wangi. Orang-orang yang lewat-lewat atau kita lewat samping orang bakal enak gitu. Wah, ini orang wangi. Cium aroma kita sendiri, wah segar, wangi, bersih. Selanjutnya, pakai tonik rambut. Cewek-cewek tuh sering rontok kan. Tonik rambut memberikan kesuburan atau buat kita nggak gampang rontok, tergantung jenisnya. Dengan pakai tonik rambut tiap hari, aku sih rambut agak tumbuh-tumbuh walaupun rontok, tapi dia tumbuh-tumbuh terus banyak gitu. Bisa pakai tonik apa aja, kalian pakai setelah kalian mandi, waktu rambutnya masih agak basah. Selanjutnya, pakai body scrub 1 minggu 1-2 kali. Ini efek banget. Aku udah 2 minggu atau hampir 2 mingguan tidak scrub badan. Aku mau melihat gitu. Dan ternyata efeknya pas dipegang nggak sehalus itu. Sama pas digosok-gosok agak banyak daki. Ketika aku scrub dengan baik, itu semuanya cerahan sama kulit halus banget. Wangi, cerah. Salah satu tips untuk kita glow up, badan kita cerah, halus, bersih. Oke? Next, pilih baju yang sesuai dengan kepribadian kita, yang kita suka, yang kita nyaman dan rapi. Dulu aku tuh bener-bener gak gitu peduli ya. Tapi sekarang ya karena ada YouTube dan hal lainnya, aku lebih fokus ke penampilan juga. Aku gak gitu bisa tentuin fashion, tapi aku lihat di online shop misalnya, oh modelnya nih pakai baju ini dan celana ini. Nah aku mulai dari ya udah aku beli yang dia pakai. Dia udah atur nih fashionnya kayak gini-gini. Ya udah aku ikutin aja modelnya. Belajar untuk pakai baju yang bagus kayak gimana. Mulai dari yang simple-simple aja. Itu menolong banget untuk penampilan. Dulu aku nggak pernah pakai kayak gini, kalung, cincin, baju, baru kali ini doang. Dan aku merasa aku happy gitu. Aku merasa aku menikmati melihat diri aku yang cukup rapi. Ini salah satu tips glow up yang cukup besar, penampilan baju. Pakai yang menurut kita nyaman aja. Kalau kita nggak nyaman pakai yang terlalu ketat, nggak usah. Pakai yang kita, wah, kayaknya kita bisa pakai lama nih baju. Nyaman banget sih. Nggak terlalu ketat, agak oversize, warnanya cerah. Ikuti selera dan kata hati kalian. Next, gosok gigi 2 kali sehari. Bangun pagi gosok gigi, sebelum tidur gosok gigi. Ini penting banget ya, penting banget. Kalau aku pribadi gosok gigi lebih ke pakai pasta gigi yang klaimnya itu lebih ke whitening sama fresh, nafas lebih segar. Biasa pasta giginya itu warna biru. Itu lebih cepat kayak kasih efek putih. Bisa pakai pasta gigi apapun sesuaikan dengan gigi kalian gitu. Kalau misalnya sensitif, pakai yang untuk sensitif. Mau putihin, pakai yang putihin gitu-gitu. Cuman rutin aja, jangan terlalu cepat gosoknya kayak ya 2 menit lah ya. 2 menit gosok gigi. Yang rapi, jangan terlalu kasar juga. Aku gusi agak sensitif, suka berdarah kadang, jadi agak lembut juga. Terakhir, punya pikiran yang positif. Ini penting banget, karena ketika kita selalu pikir yang negatif, otomatis muka kita tuh kayak gitu. Tapi ketika kita lebih pikir yang positif kayak kayak apa-apa. Mungkin kali ini aku mengalami hal ini, tapi nextnya ini pelajaran banget sih. Ini pelajaran banget. Nah, masih ada senyumnya gitu kan. Dan itu mempengaruhi hati kita, penampilan kita. Jadi ketika kita lebih berpikir yang baik, berusaha untuk menyayangi diri kita lihat kaca, kita lihat, muka aku kayak gini. Aku sukanya ini yang buat aku bahagia. Ketika kita lebih sering kayak gitu, mood kita akan lebih baik. Otomatis kita juga jadi lebih segar. Hindari sih pikiran-pikiran negatif atau asumsi. Dalam hidup aku ngerasa asumsi itu menghancurkan banget. Karena kita tuh belum tahu itu tuh sebenarnya kejadian apa enggak, tapi kita udah panik duluan. Jadi lebih cinta
diri kita sendiri, tahu apa yang kita suka. Jangan terlalu netting terus. Pikiran positif, tenang, senyum. Jadi itu aja tips glow up, skincare, body care, dan yang lainnya dari aku yang aku lakukan sampai detik ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke? Bye-bye!